Anda kembali di News Sore pemirsa, polisi menangkap artis Onadio Leonardo atau Onat bersama istrinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Arisyam menjelaskan Onat ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia. Sementara satu orang lainnya ditangkap di kawasan Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian satu box kecil dan 3 handphone. Ya, berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pihak Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Untuk mengetahui informasi terbaru penangkapan artis Onadio Leonardo, sudah ada rekan Amrina Rida di Mapolres Jakarta Barat. Selamat sore Amrina, apa informasi terbaru terkait penangkapan artis Onadio Leonardo? Iya, Diandra dan juga pemirsa, benar sekali informasi yang kami dapatkan bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor sekaligus seniman yakni Onadio Leonardo berkaitan dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dan informasi yang kami dapatkan, penangkapan ini dilakukan oleh pihak kepolisian pada kemarin malam di kediaman dari Onadio Leonardo yang berlokasi di Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Informasi tambahan yang kami dapatkan dari Polda Metro Jaya ini mengungkapkan bahwa selain Onadio Leonardo, ada 2 orang lainnya yang ikut ditangkap juga. Satu di antaranya ini merupakan istri dari Onadio Leonardo yang ditangkap di Ciputa Timur juga, Tangerang Selatan, dan 1 orang lain ini belum diungkap identitasnya, ditangkap di area Sunter, Jakarta Utara. Nah, berkaitan dengan penangkapan ini, informasinya memang terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah selembar papir, lalu juga 3 buah handphone, lalu juga ada 1 box kecil. Dari pihak kepolisian pun juga menyatakan bahwa barang bukti lain berupa ekstasi ini juga ikut diamankan, namun sudah habis dipakai diduga oleh Onadio Leonardo dan juga oleh 2 pihak lain yang ditangkap bersamaan kemarin malam. Nah, informasi yang kami dapatkan hingga pada sore ini bahwa dari pihak Polres Metro Jakarta Barat masih terus melakukan pemeriksaan kepada Onadio Leonardo. Pemeriksaan yang dilakukan memang cukup intensif sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan oleh karena itu kami pun juga masih menunggu detail berkaitan dengan kasus ini, misalnya adalah kronologisnya, lalu juga siapa saja nanti pihak-pihak yang terlibat, dan juga apakah nanti ada barang-barang bukti tambahan yang disita oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini. Namun tadi dari pihak Humas Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan bahwa Onadio Leonardo ini ditangkap sebagai korban atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Nah, apa yang dimaksud sebagai korban ini kami pun juga masih meminta keterangan karena tadi tidak disampaikan apapun karena masih ada pemeriksaan yang cukup intensif. Lalu juga apakah nanti kapan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan nanti akhirnya apakah Onadio Leonardo bersama dengan 2 orang lainnya akan ditahan ataupun juga bahkan melakukan rehabilitasi, ini pun juga kami masih menunggu, Diandra. Sementara demikian, Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Viral di media sosial, Wakil Bupati Pidijaya Aceh Hasan Basri memukul kepala SPPG saat sidak ke dapur MBG. Setelah mendapat banyak kecaman, Hasan Basri langsung mengklarifikasi dan minta maaf atas tindakannya. Viral di media sosial, rekaman kamera pengawas saat Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sagu, Kecamatan Trienggadeng, Pidijaya Aceh. Saat bicara dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan bogem mentah ke arah kepala SPPG Muhammad Reza. Aksi itu langsung dilerai oleh relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak, memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri emosi karena nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan minta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keterlibatan saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Trienggadeng. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Trienggadeng. Pasca kejadian, korban pemukulan dan relawan SPPG melaporkan kejadian pada Bupati Pidijaya. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Militer Israel terus melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Kementerian Pertahanan dan TNI melaksanakan renovasi Gereja Santo Yohanes Paulus II di Stasi Okpol, Papua Pegunungan. Renovasi itu memperluas kapasitas gereja dari 40 menjadi 200 jemaat untuk memberikan ruang ibadah yang lebih layak bagi masyarakat setempat. Kementerian Pertahanan dan TNI melaksanakan renovasi Gereja Santo Yohanes Paulus II di Stasi Okpol, Papua Pegunungan. Renovasi ini memperluas gereja dari yang sebelumnya berkapasitas 40 menjadi 200 jemaat. Renovasi ini untuk memberikan ruang ibadah yang lebih layak bagi masyarakat setempat. Satu bentuk dari Paopsa Sumada hadir di Papua Pegunungan ini bukan hanya menjaga kedaulatan, bukan hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi kenyamanan masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu upayanya melalui rehab gereja atau renovasi gereja ini yang dikerjakan oleh Satgas Balmin, Konsipur, dan dibantu oleh Satgas Ter dan Satgas Cimur 751. Masyarakat setempat mengapresiasi perbaikan gereja yang sangat membantu umat Katolik untuk beribadah. Kami sangat apresiasi kepada Bapak dari TNI yang pada kesempatan ini kita dapat berkat Tuhan yang melalui Bapak Tentara kita dapat rehab total gedung gereja kami. Ini sangat luar biasa. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kemhan dan TNI dalam memperkuat ketahanan sosial dan spiritual masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui semangat gotong royong, pertahanan diwujudkan tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga lewat harmoni, toleransi, dan kebersamaan. Dari distrik Okpol, Papua Pegunungan, Muharlin, iNews melaporkan. Hadiri KTT APEC 2025, Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 인도네시아 대통령님입니다.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Kehadiran Prabowo langsung disambut oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Dalam forum ini, Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap. Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden. Rangkaian KTT APEC digelar pada 30 Oktober hingga 1 November 2025. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Konferensi ini dihadiri para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali simak jalannya kondisi terkini rapat paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo di kantor DPRD Pati, Jawa Tengah.